Life begin at 20. Begitulah slogan hidup Bong Chandra. Salah satu mimpi Bong adalah melihat pemuda Indonesia mampu mengubah mindset bahwa kesuksesan besar tidak perlu menunggu waktu dan bisa segera diraih. Bong Chandra merupakan anak kedua dari 3 bersaudara dan merupakan putra dari seorang pengusaha kue dari pasangan Aditya dan Bong Sungo. Mereka hidup dengan cukup baik hingga tiba krisis ekonomi pada tahun 1998 yang perlahan ikut menggerogoti usaha kue ayahnya, hingga harus terancam gulung tikar dan bangkrut. Sejak saat itu, hidup menjadi makin berat bagi keluarga Bong Chandra. Bong Chandra kecil tidak bisa diam berbangku tangan. Kemandirian dan kepedulian Bong memaksanya untuk menjadi pribadi yang lebih kuat dan tegar. Ia yang pada waktu itu masih duduk di sekolah dasar memilih untuk membantu perekonomian keluarga dengan menjual kue-kue sisa produksi di rumahnya ke sekolah. Tidak banyak yang bisa dilakukan oleh Bong kecuali sabar dan menerima apa yang ada pada saat itu. Keprihatinan dan desakan nurani untuk bangkit nampaknya makin membesar seiring makin dewasanya Bung Chandra. Memasuki masa SMA merupakan babak baru dalam cerita perjuangannya. Di sana, ia kian memutar otak untuk mencari peluang usaha yang bisa ia lakukan sembari tetap bersekolah. Beberapa barang yang pernah ia jajakan pada waktu masih berseragam putih abu-abu ialah parfum yang ia peroleh dari toko-toko kecil di sekitar rumahnya. Barang lain selain parfum yang pernah ia jual adalah baju dan seragam. Pada waktu itu, ia mendapatkan modal baju tersebut dari kota Bandung. Di waktu senggangnya, ia berangkat dari Jakarta menuju Bandung sendirian dan mencari penjual baju yang bisa mempercayakan bajunya untuk ia jualkan di Jakarta. Jadi, yang menjadi modal Bung Chandra kepercayaan dari penjual itu sendiri. Di Jakarta, ia bisa menggelar lapak kecil di daerah Senayan dan Pasar Taman Puring, Jakarta Selatan. Cemooh dan sindiran tentu menjadi teman akrabnya ketika masa itu. Saat teman sebayanya mungkin bisa lebih menikmati hidup, Bung Chandra harus berpikir keras cara menyelesaikan masalah keluarganya. Meski keluarga dan orang tuanya tidak pernah menyuruh atau meminta Bung Chandra mencari penghasilan, namun panggilan hati nampaknya berkata lain. Ia tidak bisa berdiam diri saja. Salah satu kebiasaan Bung Chandra ketika waktu luang adalah membaca buku-buku motivator. Cukup banyak buku yang telah ia lahap, di antaranya dan yang menjadi favorit Bung Chandra adalah buku dari Donald Trump, pengusaha sukses sekaligus mantan Presiden Amerika Serikat. Kemauan dan kerja keras dari Bung Chandra ditambah dukungan dan banyak ujangan positif dari orang tuanya pelan-pelan memahat pribadi Bong menjadi sosok dengan pemahaman akan nilai kehidupan yang lebih. Dalam bertutur kata pun, Bong yang terkenal santun dan ramah bisa memberikan pendapat yang menenangkan dan mampu memberi semangat kepada siapa saja yang mendengarkannya. Bakat tersebut ternyata ditangkap oleh Bong Chandra sebagai sebuah peluang yang bisa ia kembangkan. Jadilah ia bersama beberapa rekannya membentuk sebuah event organizer kecil yang berfokus pada pelatihan motivasi. Awalnya, ia dan rekan-rekan masih belum bisa mendapatkan arah mau dibawa kemana usaha ini. Dan lewat sebuah kesempatan, ia bisa memulai menjalankan event pertamanya di sebuah perusahaan di Jakarta. Pada event tersebut, Bong yang berdiri di depan mic bisa dengan sangat baik membawakan ceramah motivasi kepada beberapa staf pemasaran di perusahaan tersebut. Lambat laun, usahanya tersebut kian membesar. Dari yang awalnya hanya event dengan biaya operasional kecil, berkembang menjadi salah satu event organizer motivasi terbesar yang ada di Indonesia. Sudah tidak terhitung lagi berapa banyak orang yang telah mendapatkan kesempatan mendengar langsung kata-kata
motivasi pembangun semangat dari Bong Chandra. Puncaknya tentu saja saat ia dinobatkan menjadi motivator termuda di Asia pada tahun 2010. Kala itu, Bong Chandra yang berusia 23 tahun telah berada di jajaran motivator kelas dunia yang diakui kemampuannya. Sebagai penyempurnaan karirnya, Bong juga menulis sebuah buku motivasi berjudul Unlimited Wealth yang hingga kini telah terjual hingga lebih dari 100.000 kopi di seluruh Indonesia. Dan yang lebih membanggakan lagi adalah semua keuntungan royalti dari penulisan buku tersebut disumbangkan oleh Bong pada yayasan sosial di Jakarta. Terlepas dari menjadi motivator yang sukses, Bung Chandra juga merupakan salah satu pengusaha properti yang paling sukses di Indonesia. Salah satu perusahaannya, yaitu PT Perintis Trinity Property, merupakan salah satu perusahaan properti terbesar di Indonesia. Kesuksesan yang didapat Bung Chandra merupakan usaha dan kerja kerasnya. Kesemuanya merupakan hasil kerja keras dari Bong yang ia mulai benar-benar dari nol. Sukses tidak akan menunggu usia. Manfaatkan apa yang ada sekarang dan raih apa yang Anda impikan. Salam sukses